Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala yawmal jum'ati sa'adatan lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa maw'izatun lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul karim sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Malik bin Anas radhiyallahu an, ia pernah bertanya dalam salah satu asarnya, ayyul alim, siapakah di antara kita orang-orang yang berilmu? Yang tentu kita akan menjawab pasti orang yang berilmu adalah orang yang sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Atau orang yang berilmu adalah orang yang begitu banyak memiliki gelar dalam namanya. Kemudian beliau menjelaskan, yang pertama beliau menjelaskan tanda orang yang berilmu adalah beliau mengambil dari Quran surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orang yang berilmu adalah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dalam tafsirnya ia jelaskan wa ulul ilmi qa'iman bil qisti adalah iqamatul haqqi bi ghairi dzulmin. Orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan tanpa ada unsur kedoliman atau aniaya terhadap salah satu atau pihak lain. Itulah tanda orang yang berilmu yang pertama. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti pun ia menafsirkan adalah orang yang berilmu adalah orang yang konsisten. Dalam istilah Quran adalah istiqamah. Istiqamah dalam istilah hadis adalah ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Di antara amalan yang sangat Allah cintai adalah adwamuha, amalan yang senantiasa terus menerus dan konsisten. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit ia amalkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia menjelaskan orang yang berilmu pun bisa berubah karena tiga. Al-mar'u yataghayyaru bisalasin, seseorang akan berubah karena sebab tiga. Yang pertama adalah al-qurbu minal muluk, ia sedang dekat dengan pemimpin atau sedang dekat dengan pejabat. Bisa jadi berubah yang tadinya ramah, yang kemudian berubah menjadi jaga image. Yang kedua adalah
al-walayat. Bisa jadi orang itu yang tadinya rendah hati berubah menjadi sombong karena sedang menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah al-ghina'u min ba'dil faqri. Orang berubah karena sebab dia kaya setelah miskin. Ali bin Abi Thalib meneruskan, faman lam yataghayyar fi hadhihi, barang siapa yang tidak berubah karena tiga itu, karena ia dekat dengan pejabat, karena ia sedang menjabat, karena ia kaya, tidak berubah dengan tiga itu, fahuwa aqlun qadimun aqlun qawimun, maka ia adalah orang yang sangat cerdas, wa khuluqun mustaqimun, dan dia adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Itulah tanda orang yang berilmu, tidak berubah dengan apapun, kondisi apapun, ia konsisten dan istiqamah. Kemudian yang kedua, Malik bin Anas menjelaskan, tanda orang yang berilmu adalah ia mengambil dari Quran surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah orang yang memiliki khasyah. Khasyah adalah takut akan azab Allah. Sehingga salah satu riwayat, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan pada saat kita sebelum salam setiap salat kita memohon dengan 4 perlindungan. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Yang kedua adalah wa min adzabi jahannam, dalam lafaz lain wa min adzabin nar, berlindung dari azab neraka. Yang ketiga adalah wa min fitnatil mahya wal mamamat, berlindung dari ujian, cobaan kehidupan dan kematian. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wa min syarri fitnati masihid dajjal, berlindung dari fitnah masihid dajjal. Dalam satu riwayat adalah pada saat dulu zaman Nabi Isa alaihissalam, ia melewati turbah, pekuburan. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa mendengar suara yang ada dalam kuburan, sehingga rengekan dan jeritanya ia merengek dan merengek, meminta kepada Allah, lau annali karratan fa akuna minas salihin, ya Allah, seandainya engkau menghidupkan aku hanya sebentar saja, niscaya aku menjadi orang-orang yang baik. Terdengar oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah dihidupkan kembali orang ini. Pada saat dihidupkan orang ini ditanya, wahai fulan, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan azab kubur? Lalu orang ini menjawab, saya pada saat di dunia memakan harta orang lain. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali, sebesar apa yang kau makan? Kemudian fulan ini menjawab, tidak lebih besar dari sisa makanan yang menyelip dalam gigi. Tidak 1 kilo daging, tidak setengah kilo daging, tetapi hanya secuil daging, menyebabkan dan menghantarkan orang mendapatkan azab kubur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian ada lagi satu riwayat, adalah seseorang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Kirqah. Ia dipercaya untuk menjaga gudang, semacam security atau satpam. Isi gudang itu adalah selimut. Lalu Kirqah meninggal dunia, berduyun-duyun orang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai baginda Rasul, apakah Kirqah ini adalah ahli surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, bukan. Kenapa ya Rasul? Karena orang ini dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga gudang, tetapi ternyata hanya mencuri 1 buah selimut yang menghantarkan azab jahannam akan menimpanya. Karena itu pantas dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Ada seorang pemuda yang berjalan sebegitu sangat jauh, kemudian sampai rambutnya pun kusut, karena ia yakin dalam perjalanan yang sangat jauh adalah doanya akan mustajab. Ia berdoa di atas langit, ia menengadahkan tangan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, fa inna dzalika la yustajabu. Mustahil doamu akan diijabah oleh Allah. Orang ini mencucurkan air mata sambil menangis. Kenapa ya Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa mat'amuhu haramun. Makananmu kau dapat dari haram, minumanmu kau dapat dari haram, dan pakaianmu kau dapat dari haram. Fa inna dzalika la yustajabu. Mustahil amalanmu Allah akan terima, mustahil doa-doamu Allah akan ijabah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu pantas Aun bin Malik radhiyallahu an yang mengatakan dalam satu asarna, laisa alim bikasratir riwayah awil kitabah. Tidaklah dinamakan orang yang berilmu hanya pandai bertutur kata, hanya pandai berdiskusi, hanya pandai untuk pidato, hanya pandai menulis makalah, jurnal dan lain sebagainya. Walakinnal alim al khasyah. Tetapi orang yang sebut orang yang berilmu adalah orang yang takut akan azab Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, satu hari Abu Hanifah berjalan. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan anak kecil yang memakai sendal yang terbuat dari kayu, persis semacam bakiyah. Kemudian karena sayangnya Abu Hanifah melihat anak kecil yang memakai sendal dari kayu ini, ia memberikan nasihat, nak, hati-hati dengan sendalmu karena khawatir kau terpeleset. Anak ini menerima nasihat Abu Hanifah dengan lapang dada. Iya Tuan, terima kasih nasihatmu. Kemudian anak ini balik bertanya kepada Abu Hanifah, wahai Tuan, mohon maaf, apakah Tuan adalah Abu Hanifah? Betul nak, Tuan adalah ulama besar. Abu Hanifah menjawab dengan rendah hati, itu adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat nak. Anak ini, kemudian anak kecil ini memberikan nasihat kepada Abu Hanifah. Apa nasihatnya? Hati-hati Tuan dengan gelarmu. Jika terpeleset dengan gelar jabatan, Tuan akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan di dunia. Sambil beliau membacakan Quran surah Al-Ahqaf ayat 20. Potongannya adalah fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun. Pada hari di dunia Tuhan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan karena jabatan, karena gelar, karena apapun, karena harta. Tetapi kehormatan dan kemuliaan itu jika Tuhan terpeleset, maka azab yang hina yang akan mengganti Tuhan. Abu Hanifah dinasihati anak kecil mencucurkan air mata. Dia menangis di hadapan, berdoa, Masya Allah, ia mengucapkan kalimat istighfar yang begitu banyak. Inilah sehingga kata Aun bin Malik yang mengatakan, wa innal alim al khasyah. Lalu kemudian Ibnu Taimiyah yang menjelaskan apa itu al khasyah. Al-khasyah adalah hatta yura ibadatahu. Lihat, orang yang takut akan azab Allah adalah pasti meningkat ibadahnya. Yang kedua adalah wa khuluquhu, lihat akhlaknya. Karena itu ilmu, kata Aun bin Malik yang mengatakan wa kafa bil bar'i jahlan ayyujaba bi ilmihi. Cukuplah seseorang itu akan dinamakan orang bodoh jika dengan ilmunya dipakai untuk sebuah kesombongan. Dalam Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ayat 40, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha wa la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hayat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan ia sombong, perilakunya sombong dan angkuh, jaga image, la tufattahu lahum abwabus sama, maka baginya Allah akan tutup pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan Allah akan tutup pintu surga,
hatta yalijal jamalu fi sammil hayat, sampai ada unta yang masuk dalam lubang jarum. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki menghantarkan kita menjadi cerdas. Inilah pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Ayyul aqyas, siapakah di antara kamu orang-orang yang cerdas? Rasulullah menjawab, di antara orang yang cerdas adalah yang pertama adalah aksiru lil mauti dzikran, ilmunya digunakan untuk banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan ilmunya digunakan untuk banyak mengingat kehidupan setelah mati. Sehingga orang yang banyak mengingat mati dan kehidupan setelah mati, maka Allah akan memberikan kemuliaan. Yang pertama adalah orang tersebut akan menyegerakan taubat. Yang kedua adalah hatinya Allah akan berikan kecukupan dengan qanaah. Yang ketiga adalah pasti akan rajin ibadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bermanfaat minimal untuk diri kita, maksimal untuk orang lain. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin, ya sami'ad da'awat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma dafa' 'anna al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wasyuyuf al mukhtalifah والشدائد والمحن ما ظهر وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا إندونيسيا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.